Halo Kasiden, saya dengan Sertu Hepta kembali lagi menemani Anda untuk menyampaikan informasi-informasi seputar Dislit Bangal yang terangkum dalam Dislit Bangal News Report. Exit briefing Laksamana Pertama TNI Mulyatna di penghujung jabatannya. Di penghujung jabatannya sebagai Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Mulyatna ST melaksanakan exit briefing kepada seluruh prajuritnya baik secara langsung maupun video conference. Bertempat di Gedung Geraha Dislit Bangal, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kadislit Bangal Laksamana Mulyatna menyampaikan bahwa pentingnya semangat pengabdian yang tulus dan profesional sebagai prajurit dan PNS di lingkungan Dislit Bangal. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh prajurit PNS UPT jajaran Dislit Bangal yang telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, kata Parti Berbintang 1 tersebut. Jadilah pemuda yang adaptif, kreatif, dan berintegritas. Jadilah pemuda yang adaptif, kreatif, dan berintegritas. Gunakan kecerdasan, semangat, dan kemampuan untuk membangun negeri ini dari berbagai bidang baik pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Demikian dikatakan Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Mulyatna ST saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Bertempat di lapangan apel Mako Dislit Bangal Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025. Jelang sertijab, Kadislit Bangal laksanakan memorandum. Menjelang serah terima jabatan Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Mulyatna ST melaksanakan memorandum kepada Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto ST MMT bertempat di ruang rapat Dislit Bangal Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025. Kegiatan diawali dengan perkenalan para pejabat di lingkungan Dislit Bangal yang disampaikan oleh Laksma Mulyatna kepada calon Kadislit Bangal baru. Kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang tugas dan tanggung jawab Kadislit Bangal, struktur organisasi, dan beberapa paparan lainnya. Penuh rasa bangga Kadislit Bangal lepas personal punah tugas. Dengan penuh rasa bangga Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana TNI Mulyatna ST didampingi Ketua Ranting C Cabang 1 Gabungan Jalesena Sri Mabesal Nyonya Nunik Mulyatna resmi melepaskan personel Dislit Bangal yang telah memasuki masa purna tugas periode 1 Oktober tahun 2025 yaitu Sarmames Purnawirawan Dayung Prasetyo dan Serdana Purnawirawan Totok Wahyono serta PNS Harmin yang purna tugas periode 1 Agustus tahun 2025 bertempat di Taman Dislit Bangal Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025. Dalam sambutannya, Kadislit Bangal menyampaikan bahwa hadir di sini Pak Dayung dan Pak Toto, namun ada salah satu personel yaitu PNS Harmin yang tidak bisa hadir karena berada di luar kota. Kepada para anggota yang memasuki purna tugas secara pribadi dan dinas, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sekaligus menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian tanpa batas, loyalitas, dedikasi, dan kontribusinya selama berdinas di Dislit Bangal. Promosi Bintang 1 Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto jabat Kadislit Bangal. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin serah terima jabatan Asisten Logistik Kasal dari Laksda TNI Eko Sudarjanto kepada Laksma TNI Mulyatna ST dan Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut dari Laksma TNI Mulyatna ST kepada Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto ST MMT bertempat di Auditorium Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025. Kadislit Bangal Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-40 tahun 1994. Dalam penugasannya, Kolonel Teguh mengawali karir tahun 1995 sebagai Asisten Kadif MPK KRI Mandau, tahun 2016 sebagai Aslog Guspura Kowar Mabar, tahun 2017 dan Satgas Sikdah DN Kal 45 meter BTM, tahun 2022 sebagai Kasat Harmatim Dismatal, tahun 2023 sebagai Aslog Warmada 1, tahun 2024 sebagai Paban 6 BNN Slogal, dan pada September tahun 2025 mendapatkan promosi Parti Bintang 1 TNI Angkatan Laut sebagai Kadislit Bangal. Merintis sebagai Kapoklit Dislit Bangal, Laksamana Mulyatna kini menjadi Aslog Kasal.
Laksamana pertama TNI Mulyatna ST kini resmi menjabat sebagai asisten logistik Kasal menggantikan Laksamana Muda Eko Sunarjanto dalam upacara serah terima jabatan Aslok Kasal dan Kadislit Bangal yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Auditorium Mabes Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025. Laksamana TNI Mulyatna merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-37 tahun 1991, mengawali karir tahun 1992 sebagai asisten Padepsin KRI Mandau, tahun 1998 sebagai Kadepsin KRI Pulau Raas, tahun 2012 dan tahun 2013 sebagai Pamen Pawas Platform Sagas Yetda BCM 1 Banten, tahun 2017 Dikrek Angkatan 44 Sesko TNI, tahun 2021 sebagai Kapoklit Dislit Bangal, dan Februari tahun 2025 menjabat sebagai Kadislit Bangal. Merintis sebagai kepala kelompok peneliti di Slit Bangal saat berpangkat kolonel, pria kelahiran Kulon Progo 1 Juni tahun 1969 tersebut telah menjadi Aslok Kasal yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi keluarga besar di Slit Bangal. Pisah sambut Kadislit Bangal buat harus sekaligus bangga keluarga besar di Slit Bangal. Setelah melewati rangkaian acara serah terima jabatan asisten logistik Kasal dari Laksda TNI Eko Sunarjanto kepada Laksma TNI Mulyatna ST, serta Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut dari Laksma TNI Mulyatna ST kepada Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT, akhirnya telah dilaksanakan acara pisah sambut Kadislit Bangal Laksamana TNI Mulyatna ST dan Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto di Gedung Geraha di Slit Bangal Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 3 November tahun 2025. Dalam sambutannya, Laksma Mulyatna didampingi Nyonya Nunik Mulyatna mengatakan bahwa kalimat melangkah di atas awan memiliki makna yang mendalam. Saya sampai detik ini tidak mengira bisa berada di posisi ini. Namun pada tahun 2001 saya pernah menginjakkan kaki di Mabesal, tetapi 3 lantai di bawah sebagai perwira jaga. 24 tahun kemudian saya kembali ke gedung utama Mabesal, tidak di lantai dasar tetapi langsung berada di lantai 2, ujar Aslok Kasal. Selaraskan tujuan bersama, Kadislit Bangal berikan entry briefing. Dalam rangka mengawali penugasan dan penyelarasan tujuan bersama, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT memberikan entry briefing bertempat di Gedung Geraha di Slit Bangal Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025. Kadislit Bangal di hadapan para prajurit dan PNS di Slit Bangal menyampaikan pokok-pokok arahan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam Rapim TNI tahun 2025 dan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam Renako 1 tahun 2025. Penekanan Kasal dan Aksrena Kasal terkait Litbang TNI Angkatan Laut, arah kebijakan Litbang Han terhadap Renstrat di Slit Bangal tahun 2025 hingga tahun 2029. Selain itu, Kolonel Teguh juga menyampaikan rencana kegiatan Litbang Satker di Slit Bangal tahun 2020 hingga tahun 2026. Di antaranya yaitu penyusunan pengembangan riset-riset yang mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Laut, memfokuskan penelitian pada inovasi alutsista, sistem nirawak dan teknologi deteksi bawah air, dan rekapitulasi usulan RKAKL tahun 2026. Kadislit Bangal berikan pengarahan siswa Diktuk Pakat TNI Angkatan Laut Angkatan ke-3 tahun 2025. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT selaku pembina Korps Khusus memberikan pengarahan kepada para siswa pendidikan pembentukan perwira singkat TNI Angkatan Laut Angkatan ke-3 tahun 2025 secara video conference dari ruang rapat di Slit Bangal Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025. Dalam pengarahan kepada para siswa Diktu Pakat yang terdiri dari Korps Pelaut 17 orang, Korps Teknik 17 orang, Korps Elektro 7 orang, Korps Suplai 26 orang, Korps Marinir 13 orang, Korps Khusus 2 orang, Korps Kesehatan 12 orang, dan Korps Pomal 6 orang. Kadislit Bangal mengatakan bahwa pada awalnya Korps Khusus memiliki lambang DC atau disebut dengan Dinas Khusus atau Spesial Dati yang maknanya memiliki kedinasan khusus sesuai dengan bidang disiplin ilmunya. Kenang jasa pahlawan tanah air di Slit Bangal upacara Hari Pahlawan 10 November.
Dalam rangka memperingati perjuangan pahlawan tanah air, Sekretaris Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, Kolonel Laut Elektronika Dr. Franky Madeten mewakili Kadis Litbangl Kolonel Laut Teknik Teguh Kadiat Yudarto STMMT memimpin jalannya upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November bertepat di lapangan apel Dislit Bangl Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 10 November tahun 2025. Mengusung tema Pahlawanku Teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan dalam amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Saiful Yusuf yang dibacakan Sekdis Litbangl mengatakan bahwa di bawah langit Indonesia yang merdeka kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Sementara itu, Kadis Litbangl Kolonel Teguh mengikuti jalannya upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2025 yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Asop Kasal Laksda TNI Yayan Sofyan STM SI CHRMP MTR Opsla di lapangan apel Dema Mabasal Cilangkap, Jakarta Timur. Demikianlah informasi-informasi yang terangkum dalam Dislit Bangl News Report. Negara yang maju adalah negara yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya. Saya Sertu Hepta dan kru yang bertugas pamit undur diri. Upiksa Sanggit Biasa.